Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Razira Rahmaniasari dengan NIM 2205 1214033 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer untuk memenuhi tugas sistem operasi saya. Jadi yang pertama, apa itu memori? Memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Misalnya, jika ukuran memori komputer adalah 64.000 word, unit memori memiliki 64 kali 1024 sama dengan 65.536 lokasi atau sel. Alamat sel memori bervariasi dari 0 hingga 65.535. Dalam sistem komputer, kita membutuhkan memori komputer untuk menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Kita dapat mengambilnya ketika data tersebut diperlukan. Misalnya, ketika kita menulis dan menjalankan program komputer apapun. Program itu awalnya disimpan di memori utama. Jika prosesor tidak memerlukan item tertentu untuk waktu yang lebih lama, program atau data secara otomatis disimpan ke dalam memori permanen atau memori sekunder. Kemudian data dipanggil dari memori sekunder ke memori utama dan melakukan eksekusi kode. Nah, terdapat fitur-fitur pada memori komputer. Yang pertama, lokasi memori, kapasitas memori, metode akses, unit transfer, kinerja memori, tipe material fisik, dan sifat memori. Jenis-jenis memori komputer sendiri dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi. Ada 4 jenis memori komputer. Yang pertama ada memori primer, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Yang pertama saya akan membahas tentang memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama membuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data. Program atau hasil program digunakan untuk membaca atau menulis data di dalam memori sampai mesin bekerja. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. RAM sendiri terdapat 2 jenis, yaitu DRAM dan SRAM DRAM. Terdapat 2 jenis, yaitu RAM terdiri dari 2 jenis, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM sendiri atau Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa informasi 1 bit dan sel terdiri dari 2 bagian, kapasitor dan transistor.
Untuk kapasitor dan transistor sangat kecil, sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi karena DRAM tidak stabil. Jika daya dimatikan, penyimpanan data di memori hilang. Selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki satu daya. Namun, data hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Selanjutnya ROM atau Read Only Memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam suatu chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat mencari informasi, data, atau program yang tersimpan, tetapi kita tidak tahu dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang, bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Terdapat 5 jenis ROM. Yang pertama ada ROM, Read-Only Memory, ROM, Programmable Read-Only Memory, EEPROM atau Erasable and Programmable Read-Only Memory. Yang keempat, EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. Yang terakhir ada Flash ROM. Nah, MROM adalah jenis memori read-only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, PROM. Ini adalah jenis ROM digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrograman PROM khusus atau perangkat burning PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Selanjutnya, EEPROM. Ini adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EEPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada satu daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EEPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu data dibuat ulang di EEPROM. Yang keempat ada EEPROM. EEPROM adalah ROM dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang, bahkan listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus atau diprogram ulang hingga 10.000 kali, dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Selanjutnya, yang terakhir ada flash ROM. Flash memory adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Selanjutnya ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU.
Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory, dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, dan magnetic tape. Jadi, memori sekunder memiliki karakteristik yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan listrik dimatikan. Yang terakhir, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Nah, terdapat 6 jenis memori sekunder. Yang pertama ada hard disk, yang kedua floppy disk atau disket, yang ketiga ada CD atau compact disk, yang keempat ada DVD, yang kelima Blu-ray disk atau BD, yang keenam ada pen drive. Nah, hard disk. Hard disk ini adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan salah satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak dapat menghapusnya. Yang kedua ada floppy disk atau disket. Floppy disk ini adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy disket yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive, dan selain itu, floppy disk adalah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tua, yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah lebih besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memori yang sangat rendah. Selanjutnya ada CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik, singkatan dari compact disk, adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD sendiri memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis dari data CD. Nah, CD sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada CD-ROM, Compact Disk Read Only Memory, CDR, Compact Disk Recordable, CDRW atau Compact Disk Rewritable. Yang pertama CD-ROM, digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pengguna dapat menggunakan ini sebagai membaca data, teks, musik, video, data dari disk, tetapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan boot CD. Selanjutnya ada CDR, jenis compact disk yang ini digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus. CDRW ini adalah disk CD yang dapat ditulis ulang dan sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Yang keempat ada DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile
disk memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disk. DVD dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, Philips, dan 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW seperti CD tadi. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Nah, yang kelima ada Blu-ray disc atau BD. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan melalui Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Misalnya, compact disk memungkinkan kita untuk menyimpan 700 MB data, dan DVD menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB. Sedangkan Blu-ray disk menyediakan 28 GB ruang untuk menyimpan data. Yang terakhir dari memori sekunder ada pendrive. Pendrive adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal dengan USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain. Data dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive dari 64 MB hingga 128 MB atau lebih. Selanjutnya ada memori cache. Memori jenis ini adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori ini lebih cepat kinerja dan berkinerja tinggi, dan memori ini sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Cache lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Nah, di memori cache ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu L1 cache atau dikenal dengan cache onboard, internal, atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache L1 bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. L2 cache dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard. Tidak dibangun ke dalam CPU seperti level L1. Ukuran cache L2 mungkin 128 KB hingga 1 MB. L3 cache umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi dan dibangun ke dalam motherboard. Kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Dan yang terakhir ada memori register. Memori ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Dan ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai menu register. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Memori register ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Demikian penjelasan saya mengenai memori komputer. Semoga informasi yang saya paparkan dapat menambah pemahaman Anda
tentang pengertian dan jenis-jenis memori pada komputer. Terima kasih.